Selamat pagi semuanya, saya Hatma Suryatmojo dari Pusat Inovasi dan Kajian Akademik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tantangan pendidikan untuk generasi post-milenial. Saya yakin Anda semua tahu bagi para pendidik apa itu generasi post-milenial. Tapi nanti akan saya jelaskan di belakang. Sebelumnya mari kita lihat dulu. Kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan populasi siswa terbesar di ASEAN. Banyak ahli yang menyebutkan bahwa 10 tahun ke depan tantangan Indonesia adalah munculnya bonus demografi, di mana sekian porsi dari penduduk Indonesia itu adalah mereka generasi-generasi muda dalam usia yang produktif. Sementara itu, diestimasikan juga bahwa 70% dari populasi penduduk Indonesia itu akan berada pada umur produktif pada tahun 2030. Maka kita perlu menyiapkan generasi-generasi muda kita untuk bisa berjuang, kemudian dia bisa mandiri dan dia mampu memimpin pada tahun 2030 nanti. Saat ini muncul banyak sekali analisis yang menyebutkan atau memprediksikan apa keterampilan atau skill khusus yang dibutuhkan pada era-era tertentu. Kita ketahui pada tahun 2015 itu setidaknya ada 10 keterampilan tertinggi yang dibutuhkan untuk seseorang itu mampu survive di dalam dunia kerja. Yang pertama adalah memiliki kompleks problem solving, mampu melakukan koordinasi dengan banyak pihak, mampu mengelola manusia, berpikir kritis, melakukan negosiasi, mengawal kualitas atau quality control, kemudian berorientasi pada memberikan pelayanan, kemudian mampu membuat keputusan strategis, kemudian aktif untuk bisa menyerap semua informasi, dan yang paling penting adalah kreatif. 10 top 10 skill ini ternyata di tahun 2020 diprediksikan berubah, bergeser. Dari 10 top 10 skill tadi ternyata muncul 2 skill yang dibutuhkan di era tahun 2020, yaitu emotional intelligence dan cognitive flexibility. Kita tahu emotional intelligence merupakan satu kebutuhan orang untuk bisa mengendalikan emosinya, kemudian menggunakan potensi-potensi itu untuk memperkuat kemampuan diri dan memberikan impact yang positif kepada masyarakat luas. Dan juga cognitive flexibility. Ini merupakan sebuah keterampilan bagaimana seseorang itu mampu untuk berkomunikasi, mampu untuk beradaptasi, mampu untuk menerima masukan, menerima kritikan, dan meramu itu semua menjadi sebuah kekuatan untuk menggandeng lingkungan sekitarnya menuju ke arah yang lebih baik. Begitu juga dengan job landscape. Ya, lapangan pekerjaan di tahun 2022 itu diprediksikan setidaknya ada top 10 emerging skill, mulai dari data analysis dan scientist, artificial intelligence dan machine learning, operation managers, software application development, kemudian marketing profesional, big data analysis, digital transformation spesialis, teknologi spesialis, organizational development spesialis, dan information technology services. Nah, ini beberapa landscape pekerjaan yang akan dibutuhkan pada era-era mendatang, yaitu di tahun 2022. Nah, maka kita perlu belajar lagi. Sebenarnya bagaimana sih tahapan proses perkembangan pendidikan di dunia ini, kaitannya dengan revolusi industri. Kita mengenal ada revolusi industri 4.0 dan kita juga mengenal adanya pendidikan 4.0. Apa hubungan di antara keduanya? Sesungguhnya pendidikan 4.0 itu merupakan satu proses atau hasil dari revolusi industri yang kemudian memanfaatkan hasil revolusi industrinya untuk mengembangkan pendidikan. Maka
teknologi pendidikan saat ini sudah berkembang sangat pesat. Pendidikan 4.0 itu menghubungkan pendidikan di mana semua orang, benda, dan mesin terhubung untuk menghasilkan pembelajaran yang dipersonalisasi, atau kita sering mengenal istilah personalized learning. Nah, ekosistem baru ini mengubah lembaga pendidikan menjadi sebuah ekosistem penghasil inovasi. Di era revolusi industri 4.0, pendidikan 4.0 itu diarahkan untuk menghasilkan inovasi-inovasi. Maka bisa kita lihat saat ini muncul banyak sekali inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa maupun dosennya. Di awal saya sebutkan generasi post milenial. Apa itu generasi post milenial? Orang sering memberikan istilah generasi post milenial yaitu sebagai generasi Z. Apa itu generasi Z? Adalah mereka yang lahir pada tahun 1995 sampai 2009-2010 ya. Cirinya apa? Cirinya adalah mereka seorang digital integrator. Apa itu digital integrator? Yaitu seseorang yang memiliki konsumsi dan keterikatan dengan teknologi digital yang sangat kuat. Maka mereka memiliki porsi untuk mengakses teknologi informasi dalam jumlah yang banyak dalam satu hari mereka beraktivitas. Maka dari sini kita membutuhkan satu strategi untuk bagaimana kita dapat melakukan effective engagement atau ikatan yang kuat antara dosen dengan mahasiswa di dalam pembelajaran. Kita juga harus pahami bagaimana perubahan effective engagement itu berjalan, yaitu ketika pada era baby boomers, diistilahkan pada mungkin dosen-dosen kita saat ini yang senior ya, dengan para generasi Z. Dosen-dosen senior itu menganggap bahwa pembelajaran atau perkuliahan itu akan lebih pas kalau disajikan secara verbal. Sementara itu, generasi Z itu lebih memilih belajar dengan cara mengkonsumsi segala sesuatu materi pembelajaran yang berbasis visual. Dosen menganggap bahwa dosen itu sebagai sumber ilmu. Memang benar. Dulu zaman saya masih kuliah, sumber ilmu itu ada dua, yaitu satu dari dosen kita dan yang kedua adalah dari buku-buku di perpustakaan yang jumlahnya hanya terbatas tapi dimanfaatkan oleh banyak orang. Sementara saat ini mahasiswa kita itu menganggap dosen itu tidak semata-mata sebagai sumber utama pengetahuan. Kenapa? Karena sumber pengetahuan itu bisa diperoleh oleh mahasiswa dari berbagai macam sumber. Kita ketahui saat ini ada banyak sekali sumber belajar eksternal yang bertebaran di mana-mana. Dengan memanfaatkan teknologi internet, maka kita bisa mendapatkan semua informasi dan pengetahuan itu secara mudah, cepat, dan gratis. Nah, maka dosen memiliki tantangan, yaitu bagaimana pengetahuan yang dikuasai oleh dosen itu dapat ditingkatkan dan dapat memberikan tambahan atau sumber pengetahuan bagi mahasiswa yang up to date dan relevan dengan kebutuhan mereka saat ini. Hal yang lain adalah mahasiswa saat ini itu menganggap dosen atau memposisikan dosen itu sebagai seorang fasilitator, bukan hanya sebagai seorang guru sumber ilmu, tapi lebih pada bagaimana dosen itu bisa memotivasi, bisa menginspirasi, dan bisa menuntun mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru menggunakan berbagai macam sumber belajar yang sekarang ini ada banyak. Ada hal menarik, satu lembaga survei teknologi digital telah melakukan survei pemanfaatan teknologi internet di berbagai macam negara. Saya ambil kasus di Indonesia. Data ini disajikan pada bulan Januari 2020 yang artinya data ini diperoleh dari survei tahun 2019. Data ini menunjukkan karakteristik pemanfaatan teknologi dan internet oleh masyarakat Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa 64% dari penduduk Indonesia itu sudah terhubung atau memanfaatkan teknologi internet. Mereka menjadi pengguna aktif dari teknologi ini. Ya. Kemudian dalam satu hari rata-rata masyarakat Indonesia itu terkoneksi internet atau menggunakan internet itu selama
7 jam 59 menit. Saya kira ini hampir separuh waktu dari kegiatan kita. Dan dari waktu itu 3,5 jamnya itu digunakan untuk melakukan aktivitas sosial media. Kita chatting, kita main WhatsApp, kita nonton Instagram, kita nonton YouTube dan lain sebagainya. Nah, kemudian 99%-nya itu menyaksikan atau mengkonsumsi konten-konten berbasis online video. Saya kira kita semua kenal dengan YouTube. Ternyata YouTube saat ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, baik untuk hiburan maupun untuk sumber pengetahuan. Selain itu, ternyata yang menarik adalah 79% dari pemanfaatan internet itu digunakan untuk melihat vlog. Maka jangan heran kalau sekarang banyak YouTuber bermunculan. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menarik engagement dengan penonton melalui vlognya. Nah, mari kita lihat dari keseluruhan penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia, itu mayoritas digunakan untuk apa? Ternyata lebih dari 80% itu digunakan untuk nonton YouTube, untuk bermain WhatsApp, untuk mengakses dan berkomunikasi menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan lain sebagainya. Sementara itu, mari kita lihat bagaimana profil dari pemanfaatan sosial media advertising ini. Kita tahu iklan-iklan di sosial media itu muncul banyak sekali saat ini. Ketika kita nonton YouTube atau kita melihat Instagram, kita sering disuguhi oleh iklan-iklan berbagai macam produk maupun tawaran-tawaran yang menarik lainnya. Ternyata pengkonsumsi sosial media advertising ini sebagian besar adalah mereka yang berusia antara 23 sampai 24 tahun. Yang mana ini adalah umur-umur mahasiswa kita. Mereka yang ada di kampus, mahasiswa yang ada di kampus, itu mereka sebagai pengguna aktif atau pengkonsumsi aktif iklan-iklan di sosial media. Nah, kemudian mari kita lihat detail dari pemanfaatan YouTube. Dilihat dari akses yang digunakan untuk mengkonsumsi konten-konten YouTube, itu bisa kita lihat rankingnya. Ternyata dari 83% masyarakat Indonesia menggunakan YouTube, itu digunakan adalah untuk mencari lagu, mengetahui informasi tentang Indonesia, menonton film, download lagu, bahkan menonton Upin dan Ipin. Sementara itu, untuk aplikasi-aplikasi di dalam mobile phone yang sering kita gunakan, itu mayoritas digunakan untuk melakukan koneksi WhatsApp Messenger, melakukan komunikasi menggunakan Facebook, dan berbagai macam sosial media lainnya. Nah, dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu lebih memanfaatkan YouTube sebagai media untuk entertainment atau hiburan. Sementara itu porsi untuk menyediakan konten YouTube sebagai media pembelajaran masih sangat sedikit. Maka ini menjadi tantangan kita untuk bagaimana kita sebagai dosen maupun pendidik maupun guru itu harus mampu menyediakan sumber-sumber belajar yang menarik yang kita salurkan melalui salah satu diantaranya adalah dengan channel YouTube. Apakah mudah membuat konten pembelajaran berbasis audiovisual? Tentunya tidak, apalagi untuk kita yang mungkin belum familiar dengan bagaimana sebuah proses produksi itu harus dilakukan. Dalam sebuah proses produksi itu tidak hanya membutuhkan kita sebagai dosen maupun guru sebagai pemilik ilmu, tapi kita butuh didampingi oleh mereka, para tenaga-tenaga kreatif di bidang penulis naskah, di bidang animator, di bidang editing video, yang semuanya harus bekerja sama menjadi satu untuk bisa menghasilkan sebuah karya konten pembelajaran yang menarik. Nah, selain SDM, kita juga membutuhkan adanya infrastruktur lain, fisik, yaitu studio-studio mini. Maka saya ambil contoh di UGM, itu kami sudah memiliki banyak studio mini yang ada di setiap fakultas.
Harapannya adalah dosen sudah mampu dapat memanfaatkan infrastruktur ini, berikut SDM yang kita latih di dalamnya untuk bisa digunakan untuk memproduksi konten-konten pembelajaran yang inovatif dan interaktif berbasis audiovisual. Maka Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita mampu menyajikan konten-konten pembelajaran kita menjadi lebih menarik, sehingga ketertarikan ini akan menjadi sebuah ikatan bagi mahasiswa untuk dia menjadi follower kita. Semakin menarik konten yang kita produksi, maka itu akan menarik mahasiswa untuk belajar. Maka kembali, dosen harus mampu memotivasi dan menginspirasi mahasiswa melalui konten-konten pembelajaran yang diproduksi dengan menarik dan berbasis audiovisual. Tantangan kita bersama, maka mari kita produktif dengan menciptakan karya-karya materi pembelajaran berbasis audiovisual. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.